Nah, assalamualaikum anak-anak hebat. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Silahkan disimak ya videonya baik-baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat belajar dengan baik. Cekidot. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, terkait dengan tumbuhan hijau tadi, di sini ada teks judulnya Hari Menanam Pohon. Sekarang kita baca sama-sama ya, anak-anak ibu ikuti. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Nah, siapa yang tahu kenapa unsur penting bagi kehidupan? Ya, karena manusia dan tumbuhan hidup lainnya bernafas menggunakan oksigen. Kita lanjut paragraf 2 ya. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Nah, dapat anak-anak ibu lihat pada gambar di bawah ini. Menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, paham ya anak-anak ibu bagaimana apa isi teksnya tentang Hari Menanam Pohon ini? Nah, jika paham, kita akan menjawab pertanyaan yang ada pada halaman selanjutnya. Karena untuk menjawab pertanyaan, kita harus memahami dulu teks yang akan kita cari jawabannya di sana. Kita mulai ya. Nah, ini dia pertanyaan yang akan kita jawab. Pertanyaan ini dibuat dalam bentuk peta pikiran. Jadi, gambar yang anak-anak ibu lihat ini dinamakan dengan peta pikiran. Peta pikiran ini berisi tentang sari-sari atau pokok-pokoknya saja yang ada di dalam teks yang sudah kita baca. Di sini sudah ada panduannya berupa pertanyaan, yaitu apa yang dilakukan, kemudian kapan, di mana kegiatan dilakukan, siapa yang melakukan, pohon apa yang ditanam, mengapa kita harus menanam pohon. Nah, ibu yakin ya, anak-anak ibu sudah tahu apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan ini berarti berupa kegiatan. Kemudian kapan, anak-anak ibu pasti tahu ya, kapan itu menanyakan waktu. Kemudian di mana dilakukan, di mana itu menanyakan tempat. Kemudian siapa yang melakukan, siapa itu menanyakan orang. Pohon apa yang ditanam, nah menanyakan pohon apa yang ditanam itu benda. Kemudian mengapa kita harus menanam pohon, ini menanyakan alasan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita cari jawabannya di teks yang sudah kita baca tadi. Nah, kita lihat pertanyaan pertama, yaitu apa yang dilakukan. Coba kita lihat paragraf pertama dulu. Apakah di sini ada jawaban atas pertanyaan yang apa yang dilakukan? Nah, tidak ya, tidak ada jawabannya di dua paragraf ini. Kita lihat paragraf ketiga. Nah, jadi jawabannya ada di paragraf 3 ini ya.
pertanyaan nomor 1 tadi adalah apa yang dilakukan. Nah, di sini bisa kita lihat jawabannya adalah penanaman pohon. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 2, di situ ditanyanya adalah kapan. Kapan? Jadi kapan ini kita ambil dari jawaban kita yang pertama tadi, yaitu adalah penanaman pohon. Di sini ada 2 tanggal. Yang pertama tanggal 28 November itu diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Sedangkan ada juga tanggal 1 lagi 26 November. Jadi kita berdasarkan jawaban yang pertama ya. Penanaman pohon ini dilakukannya kapan? Tanggal 8 atau tanggal 26 November? Ya, yang betul adalah tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon. Nah, paham ya Nana Ibu? Berarti kita sudah menjawab 2 buah pertanyaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di mana kegiatan dilakukan? Nah, kita lihat lagi ya paragraf ketiga. Di mana? Di mana ini berarti tempat. Ini gampang ya, kita lihat saja di sini langsung. Jawabannya adalah di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Oke, kita lanjut ya. Siapa yang melakukan? Nah, di sini juga terlihat jelas ya. Siapa berarti itu adalah orang. Nah, kita lihat ya. Orang di sini adalah Bapak Presiden. Betul sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pohon apa yang ditanam? Nah, di sini juga jelas ya. Di sini dikatakan pohon yang ditanam ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Jadi itu jawabannya ya. Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Oke, sekarang kita lanjut. Yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Nah, sepertinya paragraf 3 tadi udah habis ya. Sekarang kita lanjut ke paragraf yang keempat. Mengapa kita harus menanam pohon? Di sini juga bisa langsung kita jawab. Kita dengan menanam pohon, kita berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Nah, jadi itu jawabannya ya. Paham ya, Nana? Nah, kita ulang ya. Apa yang dilakukan? Jawabannya adalah menanam pohon. Kapan? Yaitu tanggal 26 November. Di mana kegiatan dilakukan? Jawabannya adalah di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang melakukan? Nah, itu jawabannya tadi jelas adalah Presiden. Kemudian pohon apa yang ditanam? Bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Dan yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Kita menanam pohon agar kita ikut serta dalam mengembalikan paru-paru dunia. Nah, dari teks yang kita baca tadi, Hari Menanam Pohon, anak-anak ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, berbicara tentang tanggung jawab, sekarang kita akan membahasnya lebih lanjut. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Apa anak-anak ibu ada yang tahu? Jadi anak-anak, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, itu ada lingkungan alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tanggung jawab ini juga terbagi. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Jadi sehingga dia bisa memecahkan masalah-masalah tentang dirinya sendiri. Sekarang kita ambil contoh ya. Contohnya, Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari ibu guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur bu guru dan Evi mendapat sanksi.
Dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari ibu guru. Nah, sekarang yang kedua itu tanggung jawab terhadap keluarga. Berarti berhubungan dengan keluarga. Langsung kita ambil contoh saja ya. Seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Jadi ayah tersebut melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nah, jika kita seorang anak dalam keluarga, tanggung jawab kita ada juga, yaitu bersikap disiplin, sungguh-sungguh dalam belajar. Dengan begitu, kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita terhadap keluarga sebagai anak ya. Nah, kemudian ada lagi tanggung jawab terhadap masyarakat. Ini lingkupnya lebih luas. Yang pertama tadi diri, yaitu kita sendiri, kemudian keluarga, sekarang lebih luas lagi yaitu masyarakat. Nah, kita langsung ke contohnya saja ya untuk masyarakat ini. Pak Budi warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Nah, tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Paham ya? Nah, kemudian ruang lingkup yang lebih luas lagi dari masyarakat yaitu adalah bangsa dan negara. Jadi negara kita ini diatur oleh norma-norma dan aturan-aturan berlaku. Sekarang kita contohkan saja, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi menjaga nama baik bangsa dan negara juga merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang paling penting sekali adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, sepertinya tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya, kenapa kita perlu bertanggung jawab terhadap Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, diberi akal dan pikiran. Untuk itu, kita harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi anak-anak hidup bersama dalam masyarakat itu sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai meninggal, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Nah, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, Ibu masih ingat kondisi geografis negara Indonesia? Ya, jadi wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan wilayah perairan. Sebagai makhluk hidup, kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, kebutuhan hidup kita ini bisa kita penuhi dengan melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Jadi, karena wilayah Indonesia ini terdiri dari daratan dan perairan, maka kegiatan ekonominya juga beragam. Apa saja? Contohnya, bagi yang tinggal di daerah perairan itu bisa nelayan. Kemudian bagi yang tinggal di daerah pegunungan itu bisa berkebun. Nah, jadi macam-macam ya. Untuk lebih jelasnya tentang kegiatan ekonomi, sekarang kita pelajari berikut ini. Nah, yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena penduduk Indonesia banyak bermata pencaharian sebagai petani. Nah, usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris ini terdapat di pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian
Dan perkebunan antara lain adalah padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah peternakan. Seperti yang anak ibu tahu, peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan untuk diambil hasilnya. Hasilnya nanti berupa apa? Bisa berupa daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Nah, peternakan ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah peternakan hewan kecil. Hewan kecil ini contohnya adalah kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Kemudian peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang ketiga, peternakan hewan unggas. Nah, apa unggas? Unggas adalah contohnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, jadi ada 3 ya pembagian untuk peternakan. Peternakan hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Nah, kemudian yang ketiga adalah perikanan. Perikanan ini juga terbagi menjadi 2. Ada perikanan darat dan ada perikanan laut. Apakah perbedaan perikanan darat dan perikanan laut? Nah, jika perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan yang ada di darat. Contohnya adalah ikan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar itu dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakannya adalah ikan lele, ikan nila, ikan mujair, ikan gurami, dan ikan mas. Nah, tahu ya anak-anak ibu. Nah, kemudian untuk perikanan air payau itu dilakukan di tambak-tambak di pinggir pantai. Nah, apa anak-anak ibu pernah melihat tambak di pinggir pantai? Nah, seperti ini ya bentuknya. Pernah lihat ya semuanya? Jenis ikan yang dibudidayakannya adalah ikan bandeng. Nah, untuk perikanan air laut itu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Nanti hasil tangkapannya adalah berupa udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu pertambangan. Pertambangan ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu barang tambang mineral logam. Itu contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian ada barang tambang mineral non logam. Misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Dan yang pembagian yang terakhir yaitu barang tambang sumber energi. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Tetapi barang tambang ini tidak sama dengan yang sudah kita pelajari tadi ya, karena jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Tidak sama dengan ikan tadi, bisa dikembangbiakkan ya. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang harus dilakukan dengan bijak dan untuk mempertahankan kelestariannya. Oke, yang kelima adalah kehutanan. Seperti anak-anak ibu tahu, hutan Indonesia itu berperan penting sebagai paru-paru dunia. Kemudian hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Fauna itu sama dengan hewan. Kemudian hutan juga dijadikan daerah resapan air hujan. Sedangkan untuk hasil hutan sendiri nantinya adalah kayu jati, kayu meranti, ulin, damar, rotan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang keenam adalah perdagangan. Anak ibu sudah tahu ya, perdagangan ini artinya adalah kegiatan jual beli barang. Jadi, kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, dalam perdagangan ini kita juga mengenal istilah ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain atau luar negeri ke pasar dalam negeri. Paham ya? Kemudian yang terakhir adalah perindustrian. Perindustrian ini sendiri artinya adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya di sini adalah industri yang membuat makanan dan minuman dari barang mentah menjadi barang jadi. Kemudian kosmetik, obat-obatan, garmen, dan elektronik.
Nah, jadi anak-anak itu adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan-kegiatan itu memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Tetapi ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Nah, bagaimana bentuknya? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Bidang jasa ini berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata adalah antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Maksudnya adalah keuangan itu contohnya yang di bank, asuransi, kesehatan, itu contohnya dokter dan semua tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Kemudian hukum itu contohnya pengacara dan lain-lainnya yang bergerak dalam bidang jasa. Indonesia memiliki pariwisata yang berkembang pesat itu disebabkan oleh adanya potensi panorama alam Indonesia yang elok. Contoh objek wisata yang ada di Indonesia adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Sedangkan contoh objek wisata budayanya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata ini menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Contoh-contoh usaha penunjang di bidang pariwisata yang pertama adalah pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Dan yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi yang lebih dikenal dengan istilah tour and travel. Nah, jadi semua kegiatan ini adalah ditujukan untuk menghasilkan uang sehingga dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita kerjakan latihan ya. Latihan ini dapat anak-anak ibu kerjakan setelah mendengar penjelasan yang ibu jelaskan tadi. Anak-anak ibu juga dapat mencari jawabannya dengan membaca pelan-pelan buku yang ada pada anak ibu semuanya. Silakan bekerja. Kemudian setelah ini ada tugas satu lagi. Nah, tugasnya ini berkaitan dengan usaha pariwisata yang telah kita pelajari tadi. Tetapi jawabannya hanya berdasarkan daerah tempat tinggal kamu masing-masing. Silahkan dijawab 3 pertanyaan ini ya. Selamat bekerja. Hati-hati dalam mengerjakan soal, jangan asal jawab. Dan sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.